Ya, kita tidak benci pada orangnya, tapi kita hanya ingin meluruskan bahwa yang terputus tidak bisa dikatakan sambung, yang sambung tidak bisa dikatakan terputus. Netizen semuanya itu ya, bahwa apa yang sudah dikaji oleh Kiai Imad itu sudah tidak dilakukan dalam hal konsistensi metodologi ilmiahnya. Ya, ini sudah dikaji berkali-kali. Dan ini supaya kita semua sadar bahwa ya, inklusivitas ulama kita dari pra-Wali Songo sampai Wali Songo sampai ulama Nusantara ini jelas berbeda dengan eksklusivitas kalangan Ba'alawi. Oleh karena itu, andaikan mereka berubah, alhamdulillah kita sambut dengan baik, karena kita ini juga mengedepankan ukhuwah. Oke, baik ya Ubed, ini saya kembali ke buku ini di halaman 329. Ini Kiai Imad mengomentari tentang tudingan bahwa menjiplak pemikiran orientalis dan tokoh non aswaja, menjiplak pemikiran orientalis untuk membatalkan nasab Ba'alawi. Jadi bahwa penulis Hanif dan kawan-kawan menuduh penulis menjiplak pemikiran orientalis dalam membatalkan nasab Ba'alawi, padahal telah terbukti dalam pemaparan penulis sebelumnya bahwa metode penulis dalam membatalkan nasab Ba'alawi adalah dengan menggunakan metode nasab. Metode isbat nasab yang terdapat dalam kitab ilmu nasab semacam Rasail fi ilmi al-nasab ada tujuh dari ketujuh metode itu semuanya menyatakan Ba'alawi batal. Pertama, metode surah wal istifadah. Dengan menggunakan metode pertama ini, nasab Ba'alawi batal karena surah atau populer mempunyai syarat yaitu Adam al-Mu'arrid, tidak ada dalil penentang. Sedangkan kitab pengakuan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi di abad ke-9 bertentangan dengan kitab nasab di abad ke-6, yaitu kitab As-Sajarah Al-Mubarakah yang menyatakan Ahmad bin Isa hanya punya 3 anak, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak Ahmad bin Isa bernama Ubaid, Ubaidillah, atau Abdullah. Pakar ilmu nasab Syekh Husain bin Haidar Husain dalam kitabnya Rasail fi ilmi an-nasab menyatakan pertama adalah menyebarnya nasab dan surah populernya nasab di desanya dengan populer yang membuahkan keyakinan, dan dengan menyebar antara manusia yang bisa terjadi keyakinan dengan berita mereka atau dugaan kuat dan aman dari kemungkinan kesepakatan mereka untuk berdosa dengan disertai tidak adanya dalil yang menentang. Yang kedua, metode kitab an-nasab. Menggunakan metode kitab-kitab nasab Ba'alawi batal karena kitab-kitab nasab bisa digunakan sebagai pengisbat nasab mempunyai syarat yaitu sebuah kitab nasab tidak boleh bertentangan dengan isi kitab nasab sebelumnya. Sedangkan kitab nasab yang mengisbat nasab Ba'alawi baru ada di abad ke-9 dan 10 yang bertentangan dengan kitab sebelumnya. Ini metode kedua, ini Kiai Imad di sini. Yang ketiga, metode sahadah atau al-bayinah. Kesaksian 2 orang saksi itu bisa dilakukan untuk kesaksian orang yang hidup hari ini. Tidak bisa untuk Ubaid yang hidup 1000 tahun lalu. 1000 tahun lalu. Syekh Khalil Ibrahim mengatakan tentang al-bayinah. Aku berkata sesungguhnya masalah ini atau al-bayinah as-syar'iyah bukan untuk menetapkan nasab kabilah-kabilah, tetapi digunakan untuk menetapkan nasab anak kepada ayahnya. Jadi itu metode keempat. Keempat, metode ikrar. Nah, kemudian yang kelima, metode qiyafah. Metode ini bisa digunakan untuk orang hari ini. Metode ini pun hanya bisa digunakan untuk orang hari ini masih hidup untuk melihat keserupaan antara keduanya, bukan untuk mengisbat nasab jauh. Karena tidak bisa membandingkan antara Ubaid dan Ahmad bin Isa yang sudah wafat 1000 tahun yang silam. Ketujuh, metode Qur'ah atau al-Qur'ah atau diundi diundi digunakan sebagai isbat nasab berdasarkan hadis Zaid bin Al-Arqam. Nah, jadi ada beberapa metodologi di sini. Yang jelas ini kalau saya ini sayang sekali nih buku ini sudah terbit. Kalau belum terbit ini Kiai Imad kayaknya bisa mendapatkan
predikat doktor untuk disertasinya ini. Ini ini sangat komplit sekali nih, Dokter Ubaid. Baik, terima kasih. Oh, nah ini saya hanya ingin netizen semuanya itu ya, bahwa apa yang sudah dikaji oleh Kiai Imad itu sudah tidak dilakukan dalam hal konsistensi metodologi ilmiahnya. Ya, ini sudah dikaji berkali-kali. Dan ini supaya kita semua sadar bahwa ya, inklusivitas ulama kita dari Prawali Songo sampai Wali Songo sampai ulama Nusantara ini jelas berbeda dengan eksklusivitas kalangan Ba'alawi. Oleh karena itu, andaikan mereka berubah, alhamdulillah kita sambut dengan baik, karena kita ini juga mengedepankan ukhuwah watoniyah dan juga ukhuwah basyariyah. Ya, kita tidak benci pada orangnya, tapi kita hanya ingin meluruskan bahwa yang terputus tidak bisa dikatakan sambung, yang sambung tidak bisa dikatakan terputus, dan itu semua tidak butuh logika ilmiah, sudah menjadi common sense, ya, sudah menjadi persepsi mayoritas umat Islam di Nusantara. Jadi alhamdulillah buku ya dengan judul Ulama Nusantara itu sesuai dengan gagasan dan spirit yang diperjuangkan oleh Kiai Imad. Ya, itu aja Pak Yusuf. Terima kasih.